wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, perkenalkan nama saya Jumiati, pendamping PKH Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Tanah Jambawi. Nah, pada penampilan video kali ini saya akan menampilkan P2K2 modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik. Yuk, sama-sama kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk dapat berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang P2K2, saya mau nanya-nanya dulu sama ibu-ibu, apa hari ini ibu-ibu bahagia? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena akhir tahun. Biasanya kalau akhir tahun pencairannya. Ya. Nah, kita pertemuan kali ini akan membahas P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, sebelum kita masuk dalam pertemuan peningkatan keluarga, kita biar lebih semangat dulu, kita tepuk P2K2. Oke? Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengasuhan dan pendidikan anak. Sebelum lebih lanjut kita akan membahas pengasuhan dan pendidikan anak, saya mau nanya dulu, pengasuhan itu apa ibu-ibu? Merawat dan menjaga. Ya, benar. Tepuk tangan dong. Siapa namanya ibu ini? Juliati. Ya. Kalau pendidikan, ada yang bisa jawab? Untuk belajar. Besar suaranya, jangan malu-malu. Kita semua di sini sama-sama belajar. Ibu, saya sama-sama belajar. Pengasuhan dan pendidikan itu mengasuh, membesarkan anak, memberi pelajaran yang layak hingga dia dewasa. Nah, dalam pengasuhan dan pendidikan anak ini kita akan ada 5 sesi. Cuma kali ini kan kita cuma akan belajar 1 sesi, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik? Kita memang sudah menjadi orang tua yang baik, tapi yang lebih baik. Kalau yang baik, ya jelas, yang namanya orang tua pasti baiklah untuk anaknya. Ini yang lebih baik lagi. Lebih baik, nak motor, belah motor. Ada yang bisa jawab? Enggak. Nanya kagak. Menurut ibu-ibu, ibu udah jadi hebat nggak untuk anak-anaknya? Hebat. Kenapa hebat? Udah mampu merawat dan menjaga anak, membesarkan anak. Iya, hingga sukses. Ada yang udah sukses? Takaran kesuksesan menurut ibu-ibu apa? Sampai di mana? Kuliah. Sampai dewasa. Takaran kesuksesan menurut ibu, anak ibu udah sukses bagaimana? Menurut kemampuan. Jangan banding-bandingkan anak kita sama anak orang lain. Assalamualaikum. Ibu yang baik akan melahirkan anak-anak yang hebat. Benar nggak ibu? Benar. Benar. Karena madrasah pertama orang tua ya. Khususnya ibu. Kalau ibu agak mulain macu, anaknya gimana? Ya umumnya begitu. Cuma kan ada 1, 2, 3. Kalaupun ibu orang tua nggak terlalu baik, anaknya juga bisa sukses. Tapi umumnya enggak, kan? Anak yang baik pasti dikelilingi oleh orang baik, keluarga yang baik, iya kan? Nah, kita sekarang akan membagi kelompok. Satu kelompok 3 orang.
ibu-ibu akan mendiskusikan berkelompok apa yang membahagiakan bagi ibu dan apa yang tidak membahagiakan bagi ibu dengan kelakuan anak-anak. Coba diskusikan, nanti akan saya tanyakan. Apa yang membahagiakan bagi ibu-ibu untuk menjadi orang tua dan apa yang menyulitkan bagi ibu-ibu untuk menjadi orang tua? Yang membahagiakan ya, kasuksesannya. Yang membahagiakan kasuksesannya. Yang menyulitkan Anak susah gagal. gagal dalam sejarah, maksudnya nilainya atau nggak naik kelas gitu. Oke. Jadi menurut ibu-ibu, kalau yang membahagiakan anak sukses, kalau yang tidak membahagiakan anak-anak gagal ya di sekolah ya. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita akan buat permainan. Permainan sudah hilang? Long contoh lebar. Kepala, pundak, lutut kaki ya. Kepala. Ya, siap. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, salah. Oke, salah. Kalau salah kenapa diikuti? Begitulah anak-anak ibu-ibu, duduk lagi. Dari permainan tersebut kita bisa melihat bahwa perbuatan dan perkataan yang diikuti perbuatan, ya kan? Begitu juga anak-anak. Kalau kita bilang A tapi kita kerjanya B, anak-anak juga akan ikut. Karena pu yang kita pegang tetap mengikuti pu yang terpubut dan yang diikuti. Contohnya salat tepat waktu jam 4, misalnya asar. Kita suruh anak-anak, Dek, salat, tapi kita masih ngerumpi jam 5:30 baru salat. Anak akan ikut, akan patuh nggak sama perkataan kita? Enggak kan? Contohnya lagi, Dek, jangan main HP, tapi kita main TikTok, ya kan? Otomatis anak juga akan main HP. Kenapa anak-anak nggak bisa bawa HP? Karena kita dengan HP, si anak-anak lihat kita lah. Dan HP-nya di kita, bukan di anak. Kenapa si anak bisa 24 jam kalau nggak ada HP nangis? Nah, kita keseringan kasih dia HP. Walaupun kita bilang jangan lihat HP, tapi kita lihat, ya otomatis dia ikuti. Itulah. Jadi itu sikap orang tua akan mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya. Jadi untuk menjadi orang tua yang baik, perkataan dengan perbuatan harus sama, harus konsisten. Jangan kita bilang A, anak harus melakukan A, kita tapi melakukan B. Bilangnya aja A, tapi lakukannya B. Selanjutnya ibu-ibu, untuk menjadi orang tua yang baik, sebagai orang tua kita harus punya konsep diri yang positif. Bagaimana menjadi konsep diri yang positif orang tua untuk menciptakan anak-anak yang hebat? Coba ibu, menurut ibu ini kayak mana orangnya? Coba ibu kasih penilaian untuk ibu ini, atau sebaliknya, baik. Terus
Baik apa baik aja, cantik emang. Baik, cantik, lembut. Ibu senang nggak? Senang. Dipuji. Begitulah. Jadi untuk membangun konsep diri yang positif, kita harus memuji anak apabila anak berprestasi dalam segi apapun. Karena dengan pujian memacu anak, memacu adrenalin anak untuk lebih baik. Jangan kalau dapat juara, Bu, saya dapat juara 1 sekolah. Juara 1. Ada, bukan di sini ya, di kampung sebelah ada orang tua yang kelas anak pun nggak tahu kelas berapa. Ada yang kayak gitu. Untuk menjadi keluarga yang konsep diri yang positif, ya berilah pujian kepada anak apabila anak mendapatkan prestasi. Kalaupun tidak mendapatkan prestasi, jangan dikucilkan. Kita sebagai anak, orang tua urunci lah yang mulia nekmin. Walaupun kan anak min hana sama-sama mandum ini. Nah yang memang IQ-nya tinggi, bacut belajar udah bisa. Ada yang berkali-kali belajar nggak bisa, lemah. Kita sebagai orang tua pastinya tahu kemampuan anak kita. Jangan samakan anak kita dengan anak orang lain. Ya ibu-ibu, bagi semangat lah untuk anak kita. Nah, jadi yang kedua, untuk menjadi orang tua yang baik, konsep diri yang positif. Contohnya ya kayak tadi, beri pujian untuk kasih semangat, jangan bully. Kalau membuat dia itu bully akan membuat anak down. Yang kedua, yang ketiga, untuk menjadi orang tua yang baik, jangan melakukan kekerasan. Nah kalau papa hendak Bentak nah. bentak, perkataan kasar, Gimana ini ngepur dulu. tidak melakukan kekerasan. Misalnya anak-anak, pasti yang namanya anak-anak apalagi di bawah 5 tahun baru berdekat. Jodoh-jodoh kita. Itu ibu-ibu biasanya bentak atau kayak mana? Lembut, jangan di atau B-nya dan. Sebenarnya nggak boleh ibu-ibu. Sebenarnya nggak boleh. Apapun yang dilakukan anak-anak, apalagi anak-anak di bawah 5 tahun, jangan pakai kekerasan fisik ataupun fisiknya memukul. Kalau fisiknya ngatain, bentak-bentak. Karena kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu akan mencontoh. Kita bentak dia akan bentak kawan. Kita mukul dia akan mukul kawan nanti. Diusahakan jangan. Untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menciptakan anak yang hebat, kalem, emosi harus diredam. Kalau pi ngomong tidak, Jangan jadi ya. Emosi, tapi jangan direalisasikan, ya. Jangan dipraktekkan. Tetap harus sabar untuk dia sukses ke depan. Kalau saya marah-marah, nanti dia akan marah-marah ke temannya. Kalau saya mukul dia, cubit dia nanti akan cubit temannya. Ini Bu, kalau kita cubit anak udah tahu sakitnya kayak mana. Jadi nggak takut lagi. Jadi
Jadi untuk menjadi orang tua yang baik tidak melakukan kekerasan. Selanjutnya untuk menjadi orang tua yang baik melibatkan ayah dalam mengasuhi anak. Ini mantan, insya Allah mantan bapak saja. Ibu gadabna. Untuk menjadi orang tua yang baik harus melibatkan ayah. Untuk menjadikan orang tua yang baik harus melibatkan ayah dalam pendidikan kesehari-hari. Jangan cuma ayah yang cara untuk mencari nafkah, tapi untuk dalam pola ngasuh cuma ibu enggak, harus dua-dua. Ya, supaya satu tujuan. Jangan nanti ayahnya bilang A, ibunya bilang B. Nanti anaknya pusing, bingung. Ya ibu. Iya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan ulang ya. Ini udah penutup ya. Cukup sekian dan saya akan mengulang. Untuk menjadi orang tua yang baik, yang pertama kayak mana ibu-ibu? Untuk menjadi orang tua yang baik, yang pertama kita harus konsep diri dengan positif. Selanjutnya tidak melakukan kekerasan. Terus Satu tujuan. iya, tepuk tangan. Cuma ibu ini aja, Mak. Ya, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang mengenakan, saya minta maaf. Yang baik-baik dibawa pulang, yang buruk-buruk jangan di sini juga, nanti buruk di sini ya. Dibuang di tempat sampah ya. Ada tempat sampah di luar ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.